Bertabrakan langsung dengan kasus developer ngeprank. Ya sing genah ae, gak melok ngrencanakno kok melok nanggung. Halo teman rumahan, kembali lagi bersama saya Douglas Wisnu di channel Rumah Amanah. Oke teman-teman, sesuai dengan janji tanggal 17 Agustus tahun 2020 kita akan membahas tentang perumahan ngeprank. Jadi teman-teman, secara pribadi hingga saat ini saya masih berusaha untuk mendamaikan hati saya sendiri tentang kasus perumahan ngeprank. Maka dari itu, saya ngerti bagaimana takutnya teman-teman dan bagaimana sakit hatinya teman-teman jika pernah bertabrakan langsung dengan kasus developer ngeprank. Perumahan ngeprank. Ini ada beberapa kategori teman-teman. Yang pertama adalah salah satunya serah terima molor dengan waktu yang tidak ditentukan. Yang kedua, proyek batal untuk dilanjutkan. Dan yang ketiga, ini yang paling parah, adalah developer yang menjual produk fiktif. Jadi produk ini tidak ada sama sekali atau produk ini benar-benar tidak bisa direalisasikan. Memang saya tahu terkadang developer pada awalnya tidak punya niatan untuk menipu atau niatan untuk mengeprank, tetapi di dalam eksekusinya terkadang ada halangan. Tetapi sebenarnya teman-teman, ini bukanlah alasan. Karena ketika dia sudah menyandang nama developer, sudah menyandang sebagai produsen rumah, ini sebenarnya sudah bukan alasan lagi teman-teman. Apapun alasannya, ini sudah tidak ada. Harusnya sudah tidak bisa dimaklumi lagi. Karena kenapa teman-teman? Semua perhitungan itu dari mereka semua. Semua strategi itu semuanya dari mereka. Para pembeli, bahkan para penjual pun di sini atau marketing, ini tidak ikut apapun teman-teman, tidak ikut menghitung semuanya. Jadi kalau mereka sampai ada salah eksekusi atau salah hitung, itu sebenarnya adalah tanggung jawab dari developer tersebut, bukan tanggung jawab dari marketing, terlebih lagi tanggung jawab dari pembeli. Jadi sangat lucu sekali jika seumpama marketing atau pembeli disuruh untuk memaklumi. Oke, tanpa berpanjang lebar, berikut ini adalah tips-tips untuk menghindari developer yang terindikasi ngeprank. Saya yakin teman-teman ini masih banyak yang kurang dan masih banyak yang perlu ditambahkan oleh rekan-rekan praktisi properti yang lain. Jika teman-teman memiliki saran tambahan atau masukan-masukan tambahan, kami sangat berharap sekali teman-teman menambahkan di dalam kolom komentar. Yuk, mari kita buat pasar properti bukanlah sebagai pasar ketakutan. Yuk silakan sharing informasinya agar kita sama-sama bebas dari yang namanya prank. Oke, tips yang pertama. Pilihlah proyek rumah inden yang sudah kerjasama dengan bank atau PKS dengan bank. Alasannya kenapa teman-teman harus PKS dengan bank? Karena saat PKS dengan bank, developer tersebut memiliki legalitas yang komplit sesuai dengan standar bank. Bank ini adalah pihak yang akan memberikan pinjaman kepada pembeli untuk melunasi unitnya. Jadi sebelum bank memberikan pinjaman, dia nggak mau dong nanggung resiko yang berat atau memberikan pinjaman kepada proyek yang terlalu beresiko. Jadi pihak bank ini seleksinya cukup padat teman-teman, cukup kenceng. Jadi jika proyek dirasa tidak masuk akal, pastilah bank tidak mau mengeksekusi. Nah, ini ada pertanyaan, ini sama, saya pernah kena prank di sini. Saya langsung aja jujur ya, saya pernah kena prank di sini. Jika di proyek tersebut, ketika saat pemasaran atau saat open house, di situ terdapat ada banner atau ada istilahnya booth dari sebuah bank. Teman-teman, itu adalah tugas dari brandingnya bank. Jadi mereka ini belum PKS dengan bank atau perjanjian kerjasama dengan bank. Jadi ini hanyalah bagian tugas dari brandingnya bank tersebut. Jadi ini belum tentu PKS dengan bank. Saran saya, jika memang ada boothnya bank di dalam situ dengan bunga yang sangat menarik, teman-teman langsung cari informasi sedetail-detailnya. Apakah perumahan tersebut benar-benar sudah PKS atau perjanjian kerjasama dengan bank tersebut. Lalu bagaimana jika sebuah perumahan itu belum PKS dengan bank, tetapi perumahan itu berani menjamin bisa masuk di dalam KPR bank tersebut? Ya, contoh ini di rumah ini. Ini kebetulan saya ada di proyek Dau Garden Residence, di mana perumahan ini memang sudah dipersiapkan untuk kebutuhan perbankannya. Jadi, setiap unit yang ada di dalam perumahan ini, entah yang sudah terbangun atau masih dalam progres,
semua sertifikatnya mulai dari SHM sampai IMB ini sudah komplit teman-teman, sudah ada di setiap unit. Nah jika seperti ini, perbankan manapun saya rasa sih siap untuk menerimanya. Oke, yang kedua, pastikan setiap project teman-teman mengetahui bahwa semua legalitasnya komplit. Legalitas di sini bukanlah cuma masalah sertifikat tanahnya saja, tetapi mulai dari izin lingkungan, kompensasi ke warga, izin AMDAL, dan lain-lain itu sudah komplit teman-teman. Jadi memang area tersebut ini sudah bisa dijadikan pemukiman. Jadi bangun perumahan itu bukan ujuk-ujuk tanah sawah diorok terus dibangun selesai masalah di situ. Enggak teman-teman, enggak sesederhana itu. Sekarang kalau memang plotnya mereka untuk pertanian atau status tanahnya masih hijau, belum bisa bentuk menjadi kuning atau menjadi hunian, nggak akan pernah bisa dibangun teman-teman. Jadi sebagai contoh perumahan di Dau Garden ini, hanya untuk membangun rumah atau wilayah hunian itu, ini loh teman-teman, jalan segini panjang sampai menuju lokasi, ini juga harus masuk di dalam izin. Ini kalau misal izin lingkungan tidak keluar atau misal kompensasi terhadap warga tidak keluar, bisa saya pastikan proses ini nggak akan pernah selesai. Jadi ingat ya teman-teman, menjadi developer bukan cuman beli tanah, potong-potong, bangun, jual, selesai. Nggak sesederhana itu. Tetapi kita caranya memastikannya gimana? Kalau seumpama di developer ini mungkin ada menutup-nutupi atau dengan alasan sedang dalam proses. Cara paling sederhananya adalah teman-teman langsung menuju ke kantor perangkat desa atau ke kantor kelurahan setempat. Teman-teman langsung cek ke sana, langsung tanyakan secara lisan, apakah benar perumahan tersebut sudah mengajukan izin seperti ini atau sedang dalam proses mengajukan izin seperti ini. Oke, jadi di sini teman-teman ngerti ya maksud saya ya. Paling gampangnya kalau misal teman-teman tidak mendapat kejelasan dari developer atau alasan dari developer ini masih dalam proses, teman-teman langsung cek semua perizinannya atau semua pengajuan perizinannya ke kantor kelurahan setempat. Sebenarnya teman-teman, semua perizinan itu jika masih di dalam proses, ini sebenarnya sudah cukup beresiko. Jadi teman-teman sudah mulai harus sedikit ngerem lah keinginannya teman-teman. Se-ekstrim apapun yang ditawarkan, teman-teman harus tetap ini masuk akal lah pemikirannya. Kalau misal teman-teman sudah benar-benar kepingin atau benar-benar sangat tertarik dengan promonya, oke. Dengan tetap waspada, yuk kita lanjut ke tips saya yang nomor 3. Tips saya yang nomor 3 adalah teman-teman harus mengetahui portofolio dari perumahan sebelumnya. Jadi teman-teman jika ada sebuah perumahan developer A atau B gitu ya, lihat beberapa saat yang lalu dia sudah berhasil mengeksekusi di mana, sudah berhasil sampai serah terima di perumahan mana. Jadi teman-teman harus melihat portofolionya. Jika di prosesnya di Dau Garden Resident ini sendiri, ini memang ada di portofolionya di Green Beji, ada di Casa Urban, bahkan sudah sampai 100% serah terima pun banyak. Nah, bahkan di tempat ini, di Dau Garden sendiri, ini sudah bukan portofolio lagi teman-teman, tetapi ini sudah mengeksekusi proyek yang ditawarkan. Jadi saran saya yang ketiga, pastikan juga portofolio dari developer tersebut. Sudah berapa banyak developer tersebut mengeksekusi lahan, sudah berapa banyak unit yang berhasil diserah terimakan, dan juga cek juga teman-teman kalau misal ada kasus-kasus atau apapun. Sekarang sudah zamannya internet, teman-teman sudah bisa dengan mudah dengan mencarinya, cari dengan baik. Intinya, tips saya yang nomor 3, lihat portofolionya. Lalu yang keempat adalah masalah kredit non-bank. Aduh, ini paling banyak sekali teman-teman kasus seperti ini. Jadi yang keempat ini kayak pedang bermata dua. Kita mau maju versi KPR, terkadang data perbankan kita kurang. Tetapi kita ingin maju in-house, tetapi seringnya kredit in-house ini sangat mengkhawatirkan. Oke teman-teman, ini saya kasih tips ya. Ini saya secara pribadi saya minta maaf, saya tidak akan membahas masalah riba atau non riba karena ini bukan disiplin ilmu saya. Tetapi di sini saya akan memberikan hitungan patennya, tips amannya bagi teman-teman yang ingin mengkredit secara in-house. Oke, yang pertama, DP-nya selalu besar.
terkadang sampai 50%. Memang ini berat teman-teman, tapi ini adalah hitungan yang paling aman untuk kredit in-house bisa dijalankan, dieksekusi, bahkan diserah terimakan dengan baik. Ini adalah DP 50%, biasanya sampai seperti itu. Terus yang kedua, tenornya tidak lebih dari 3 tahun. Sekalipun lebih dari 3 tahun, hanya sampai 5 tahun saja. Hitungannya memang berat teman-teman, saya tahu ini berat, tetapi ini adalah hitungan yang aman. Yang ketiga, kalau misal ada yang DP-nya kecil, kurang dari 50%, dan kredit in-house-nya bisa sampai belasan tahun, sampai 15 tahun, teman-teman cek lagi di dalam perumahan tersebut. Berapa persen yang di-in-house-kan dan berapa persen yang dijual secara cash. Kalau yang dijual secara cash sudah lebih dari 50%, bisa dipastikan proyek perumahan tersebut aman secara keuangan. Oke, jadi ini saya minta maaf kalau dianggap promo ya. Contohnya di perumahan ini, di developer ini teman-teman, ini yang di kredit in-house hanya 30% dari keseluruhan produk yang dipasarkan. 70% lainnya itu adalah dijual secara cash. Tujuannya hanya untuk narik market saja teman-teman. Jadi jangan mudah tergiur dengan DP kecil, tanpa bunga, terus angsurannya bisa lama. Ya saya minta maaf, terkadang seperti itu sangat susah sekali diaplikasikan di dalam dunia properti, yang kita tahu kenaikannya hitungannya sangat cepat sekali. Oke teman-teman, jadi ini tips yang dari saya ringkas saja ya. Yang pertama adalah kerjasama dengan bank. Yang kedua adalah masalah legalitas, cek di kantor kelurahan setempat. Yang ketiga adalah portofolio dari developer tersebut, entah itu berita miring atau berita baik, teman-teman cek sendiri di internet. Yang keempat, jika tentang kredit in-house, perhatikan nilainya teman-teman, karena kredit in-house bisa dieksekusi jika asupan dananya itu ada sekitar 50% ke atas. Oke, berikut tadi adalah tips dari saya. Jika ada teman-teman di sini yang sudah terlanjur kena prank sama developer, saya secara pribadi turut prihatin teman-teman, saya turut berduka untuk musibah yang telah menimpa teman-teman. Dan juga di sini saya berpesan kepada rekan-rekan marketing untuk lebih berhati-hati. Tetapi jika misal ada teman-teman marketing yang tidak sengaja dulunya memasarkan produk ngeprank, saran saya teman-teman, kita sama-sama mencari nafkah di penjualan properti. Saran saya, jangan lari. Serius saya ngomong. Tetap kawal, tetap dampingi pembeli untuk mendapatkan haknya dia kembali. Karena biasanya sering ditakut-takutin, jika ada pembatalan sepihak itu ada potongan sekian, jika pembatalan sepihak DP hangus. Teman-teman, yang bikin perkara itu bukanlah pembeli atau marketing, tetapi adalah developer. Ya sing genah ae, gak melok ngerencanakno kok melok nanggung. Oke. Terima kasih, saya Douglas Wisnu di lokasi Dau Garden Residen, pamit dulu, semoga bermanfaat. Merdeka dari rasa takut. Merdeka punya rumah tanpa prank.